Namun yang tidak diketahui lelaki itu sebenarnya setelah mereka melakukan perbuatan tercela itu beberapa kali Zainab sempat panik, karena dirinya tidak kunjung mengandung. Sampai akhirnya wanita itu menceritakan kepada rekan kerjanya di minimarket, lelaki bernama Nehir itu setuju membantu Zainab. Mereka berdua melakukan perbuatan tercela itu beberapa kali di hari yang berbeda di gudang atas bangunan toko. Setelahnya Zainab mendapati dirinya telah. Halo, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian nyata yang mengerikan yang terjadi di dunia ini. Cerita kali ini datang dari kota Ikdir, Turkiye. Kejadian kali ini sangat menarik untuk disimak, karena banyak melibatkan hubungan gelap antara ibu tiri, anak tiri dan rekan kerja. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas lebih dalam. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe serta share cerita ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Jadi ceritanya gini, ada seorang pria yang lahir di kota Ikdir, negara Turkiye, pada tahun 1963 bernama Mustafa. Ikdir ini merupakan nama kota yang terletak di bagian timur Turki, terletak di dekat perbatasan negara Armenia. Kota ini merupakan ibu kota provinsi Ikdir. Mustafa merupakan tentara angkatan darat yang sudah bertugas sejak tahun 1982. Saat muda dulu dia sering ditugaskan menjadi tentara perdamaian di wilayah Timur Tengah yang terkenal sering berkonflik. Lelaki itu menikah pada tahun 1990 dan setahun kemudian dikaruniai seorang putra tampan bernama Burak. Menurut cerita anak ini, sang ayah sangat temperamental dan bahkan sering melakukan kekerasan pada ibunya. Dulu, Bapak Mustafa juga sempat mengalami cedera berat saat bertugas pada tahun 2003, namun sembuh lagi dan kembali bertugas untuk negara. Sebagai anak satu-satunya, Burak sering menemani sang ibu saat ayahnya dinas atau ditugaskan ke luar negeri. Namun sangat disayangkan sang ibu harus pergi untuk selamanya karena penyakit gagal ginjal yang dideritanya pada tahun 2010. Ini membuat sang putra tinggal sendirian di rumahnya dan lebih fokus untuk meneruskan kuliahnya. Sejak kepergian sang ibu dan lulus kuliah, Burak bekerja pada sebuah rumah sakit sebagai administrasi di unit gawat darurat. Dia sebenarnya menyewa kamar kos kecil dekat tempat kerjanya, namun sesekali pulang ke rumah hanya untuk beres-beres karena ayahnya jarang pulang dan tidak ada yang menempati. Jadi biar tidak kotor-kotor amat, dia seminggu sekali ngecek dan bersih-bersih supaya nanti pas bapaknya balik tidak kotor lagi. Hubungan Burak dengan sang ayah termasuk dingin. Mustafa lebih senang ketemu anaknya tersebut di luar sambil makan dan ngobrol cuma seputar kerjaan. Sampai pada tahun 2015, sang putra itu memperkenalkan seorang gadis yang akan segera dinikahinya bernama Aylin. Ayahnya setuju saja dan ikut serta dalam membiayai resepsi anaknya. Akhirnya Burak menikah pada bulan Mei tahun 2015 saat dia dan sang istri berusia sama-sama 24 tahun. Masih cukup muda ya. 4 bulan setelah anaknya menikah, Mustafa mendatangi kediaman seniornya di ketentaraan angkatan darat bernama Krem. Sebenarnya orangnya sudah pergi untuk selamanya karena sakit pada tahun 2013, tapi Mustafa datang ke sana untuk mengetahui kabar keluarga seniornya itu. Dulu waktu masih hidup Krem pernah berpesan untuk menitipkan keluarganya, dan minta sesekali untuk dilihat kondisinya, sekalian dia ingin menagih hutang seniornya itu. Nilainya cukup besar karena digunakan untuk berobat dan kebutuhan keluarga lainnya. Angkanya kurang lebih 500 juta rupiah. Namun karena keluarga Krem belum memiliki uang, mereka selalu minta waktu. 2 tahun lebih tidak dibayar bahkan tanpa bisa mencicil. Ini yang bikin Mustafa kesal, karena dia merasa kalau dirinya kan juga perlu uang itu. Tapi saat mau diambil balik malah terkesan sulit. Dia pun membawa seorang pengacara dan petugas polisi untuk menyita rumah Pak Krem yang kemudian membuat istrinya menangis dan sedih. Waktu tenggat pun diberikan 2 minggu lagi atas kebijakan ketua lingkungan yang kala itu mencoba mendamaikan keadaan. Kabar ini sampai juga di telinga Burak yang tidak tinggal bersama ayahnya.
Dia mendatangi Pak Mustafa dan membujuknya untuk memberikan kelonggaran. Lagi pula, uang bapaknya banyak dan punya cukup tanggungan juga. Gajinya masih cukup untuk segala kebutuhan. Namun yang ada, sang ayah malah ngamuk dan tidak suka dicampuri urusannya. Tapi ada yang menarik perhatian Pak Mustafa. Kemarin, saat datang ke rumah Kerem, dia ingat putri kedua seniornya itu berparas sangat cantik. Inilah yang menjadi fokusnya, dan dia membuat penawaran pada istri Kerem. Bagaimana kalau anak perempuannya jadi istri Pak Mustafa dan hutannya dianggap lunas? Keputusan ini tentu saja ditolak sang ibu. Namun, putrinya yang bernama Zainab menyanggupi permintaan tersebut. Dia berpikir, sampai kapanpun bakalan susah bayar hutang mendiang bapaknya. Kalau rumah disita, emak dan adiknya mau tinggal di mana? Setelah perdebatan hebat dan rencana yang tarik ulur, akhirnya mereka pun menikah pada Desember tahun 2015 saat Pak Mustafa berusia 52 dan Zainab 26 tahun, setengah dari usianya. Setelah menikah, akhirnya diketahui kalau Zainab merupakan seorang janda dan sudah memiliki seorang anak yang masih kecil. Namun karena Pak Mustafa udah terlanjur naksir, ya akhirnya tetap digas juga sama dia. Tapi syaratnya sang anak tidak boleh tinggal di sana. Jadilah anaknya itu dititipkan ke sang ibu. Singkat cerita, kehidupan yang dirasakan Zainab tidak terlalu keras karena suaminya sering dinas keluar kota, dan dia sendirian di rumah. Makanya, wanita ini tetap saja bekerja pada sebuah minimarket untuk mengisi hari-harinya. Hubungan dengan anak tiri, Burak dan istrinya, juga sangat baik. Mereka sering kumpul bertiga, bahkan Zainab rajin memberikan nasihat serta menemani Aileen yang kala itu sedang mengandung 4 bulan. Keduanya bahkan sering menginap di rumah besar ayahnya supaya Zainab tidak kesepian. Pada bulan Maret 2017, saat usia pernikahan mereka hampir 1,5 tahun, ternyata Zainab belum juga mengandung. Ini membuat sang suami kesal. Mustafa ternyata menginginkan anak lagi dan suka marah-marah serta menuduh istrinya tidak subur. Pada akhirnya, dia mau juga diajak Zainab memeriksakan diri ke dokter. Hasilnya, justru lelaki itu dianggap terlalu kelelahan, sering stres, dan perlu banyak istirahat. Dia kurang subur, sementara Zainab dinyatakan sangat sehat luar dalam. Tentu Mustafa ngamuk dibilang begitu. Dia kan tentara angkatan yang masih aktif, pekerjaannya keras dan kasar. Latihan fisik masih terus dijalani, dan terbukti dia sudah bisa punya anak dulu dari istri pertama. Dokter pun kena marah sama pria tua itu. Bahkan, sesampainya di rumah, Zainab diomeli lagi dan disuruh periksa ke dokter lainnya besok, tapi sendirian saja. Suaminya sudah pasti sehat, jadi tidak usah ikut. Dirinya memaksa sang istri berobat supaya subur dan mereka bisa punya keturunan, ikut segala terapi yang ada. Karena tidak berani melawan, Zainab cuma mengiyakan saja. Keresahan makin dirasakan sang istri. Apalagi, suaminya itu mengancam jika perutnya belum juga berisi di tahun 2017, ia bakal dicerai dan semua hutang ayahnya akan ditagih lagi. Sempat terjadi perdebatan, namun tetap saja Zainab kalah dalam omongan. Makanya, saat Mustafa berangkat dinas luar kota lagi, wanita ini curhat habis-habisan kepada Burak dan istrinya yang kala itu sudah punya seorang putra berusia 1 tahun. Bahkan, Aileen menyuruh periksa saja lagi ke dokter lain, dan nanti Burak yang tunjukkan kepada ayahnya hasil tes bahwa Zainab sangat subur. Ide tersebut mereka lakukan, namun tetap saja Mustafa cuek dan menyalahkan istrinya. Dia sendiri tidak mau diajak ke dokter lagi, karena merasa perlu menyelamatkan Zainab dan keluarganya. Tiba-tiba saja Aileen memberikan ide yang sedikit aneh dengan menyuruh Zainab untuk membayar seorang pria guna membuahinya, supaya punya anak dan ayah mertuanya senang. Sepertinya ini adalah jalan satu-satunya karena Pak Mustafa orangnya tidak pedulian serta tidak mau kalah kalau lagi ngomong. Kita kelabui saja dia, ini yang kemudian menjadi pemikiran Zainab. Dia sebenarnya sangat ingin setia, namun bila ancaman suaminya bisa membuat ibu dan adiknya kehilangan tempat tinggal, sepertinya ide yang diberikan Aileen merupakan solusi terbaik. Diskusi dilakukan lagi,
Wanita itu bercerita pada Burak serta janji tidak akan bilang ke siapa-siapa, termasuk keluarga Zainab. Mereka mulai mencari pria yang mau dibayar melalui sebuah aplikasi kencan dan sosial media. Namun setelah beberapa hari pencarian, Zainab berubah pikiran. Setelah mencari lebih banyak informasi dan dari beberapa teman dekatnya mengatakan, kalau mencari lelaki di situs kencan seperti itu sangat beresiko, karena tidak ada jaminan lelakinya nanti kondisinya sehat luar dalam. Takutnya pria yang dia dapat memiliki penyakit menular yang berbahaya. Akhirnya Zainab mengurungkan niatnya. Pada bulan Agustus tahun 2017, ternyata Zainab memberikan kabar pada suaminya bahwa dia mengandung 3 bulan, dan ini bikin Mustafa tidak senang. Lelaki tua itu akhirnya berkilah, kan saya tidak subur, kok perut kamu bisa isi? Merasa terjebak dengan permainan Pak Mustafa, Zainab menangis dan bingung mau jawab apa. Sepertinya sang suami memang niat banget mau berpisah dan menagih semua hutang ayahnya dulu. Harusnya hal ini tidak boleh dong, Zainab sudah ikhlas dinikahi untuk membayar semuanya. Memangnya bisa dibatalkan begitu, padahal dirinya sudah disentuh dan sudah melayani lelaki itu berkali-kali. Pada bulan Oktober tahun 2017, saat usia kandungan memasuki minggu ke-19, pria itu memaksa Zainab untuk tes DNA. Hasilnya cukup mencengangkan karena 40% identik dengan milik Pak Mustafa. Hal ini justru meyakinkan dirinya bahwa Burak yang telah berbuat aneh-aneh sama istrinya. Keesokan hari, dia paksain Zainab ngaku, dan sang istri membenarkan hal tersebut. Bahkan setelahnya, Mustafa mendatangi rumah putranya dan ngamuk-ngamuk. Burak yang awalnya tidak berani ngomong karena takut istrinya marah, akhirnya berkata yang sejujurnya. Semua dia lakukan hanya untuk membantu ibu tirinya itu dari permasalahan yang menimpa. Sang ayah selalu menyudutkan, dan ide ini tercetus guna menyelamatkan keluarga Zainab supaya rumah mereka tidak disita Pak Mustafa. Aileen sangat terkejut dengan pernyataan suaminya, namun dirinya lebih terkejut lagi saat sang ayah mertua mengeluarkan senjata dan melepaskan peluru ke arah Burak. Sehabis itu, lelaki tua tersebut kabur. Sementara setelah menjalani perawatan selama 2 minggu di rumah sakit, Burak akhirnya selamat dan bisa pulang ke rumah lagi. Kepada sang istri, lelaki itu minta maaf sebesar-besarnya. Dirinya tidak bermaksud mengkhianati cinta mereka, namun beberapa hal menjadi pertimbangan. Kalau mencari pria lain untuk Zainab, takutnya malah membahayakan nyawa ibu tirinya. Namun yang tidak diketahui lelaki itu sebenarnya setelah mereka melakukan perbuatan tercela itu beberapa kali Zainab sempat panik, karena dirinya tidak kunjung mengandung. Sampai akhirnya wanita itu menceritakan kepada rekan kerjanya di minimarket, lelaki bernama Nehir itu setuju membantu Zainab. Mereka berdua melakukan perbuatan tercela itu beberapa kali di hari yang berbeda di gudang atas bangunan toko. Setelahnya Zainab mendapati dirinya telah mengandung. Di sisi lain Zainab yang sudah sangat merasa tertekan dengan kondisinya sekarang, kemudian cerita pada keluarganya perihal yang terjadi. Dia belak-belakan, semua pada nangis setelah tahu pengorbanan putri mereka untuk bisa menyelamatkan rumah ibu dan adiknya, supaya tidak tidur di jalanan. Pengejaran yang dilakukan pihak kepolisian kepada lelaki tersebut nampaknya tidak serius. Entah karena dia adalah anggota Angkatan Darat yang masih aktif atau mungkin karena memiliki backingan di mana-mana. Kinerja pihak berwajib dianggap lambat, walaupun Burak telah memaafkan ayahnya dari insiden itu. Namun, banyak pihak menuntut yang berwenang untuk lebih cekatan dalam mencari Pak Mustafa yang konon katanya ngumpet di rumah saudara di daerah Karakoyunlu. Sampai sebulan setelah kejadian, tepatnya pada tanggal 15 November tahun 2017, Zainab yang sedang mengambil barang-barangnya bersama sang adik bernama Yusuf di rumah Pak Mustafa dikagetkan dengan kehadiran lelaki tua itu di sana. Istrinya sempat menyuruh untuk menyerahkan diri, namun dia bilang permasalahan hukumnya telah selesai, dia kebal dan tidak dapat disentuh polisi. Keributan terjadi dan mereka berdebat sangat hebat sampai kemudian Yusuf mengambil pisau dari dapur dan menyerang suami kakaknya itu berkali-kali dari belakang. Walau sudah dilarang oleh Zainab, cowok berusia 23 tahun itu tidak peduli sampai Pak Mustafa pun menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-54 tahun. Setelahnya,
Zainab menemani adiknya menyerahkan diri pada pihak berwajib. Sementara itu, Burak cukup heran mengapa bisa Yusuf tiba-tiba muncul sebagai pelaku. Padahal dia mengira semua telah selesai dan biarin saja ayahnya bersembunyi dan menghilang sampai seterusnya. Namun akhirnya Zainab cerita mengenai kehadiran Mustafa yang mendadak serta langsung marah-marah tidak jelas. Dikira setelah kejadian penyerangan pada Burak Pak Mustafa bakalan taubat, ternyata tetap menyalahkan orang lain dan memposisikan dirinya paling benar. Padahal kala itu Burak juga sedang dalam masa-masa memperbaiki hubungannya dengan sang istri karena kejadian sebelumnya. Pengacara Mehmet yang menangani kasus ini menjelaskan pada pengadilan bahwa perbuatan Yusuf sangat tidak terencana dan semua tiba-tiba terjadi. Dia ingin menyelamatkan kakaknya yang sedang hamil dari serangan Mustafa, sang suami. Senjata yang dipakai Yusuf juga bukan dibawa sendiri melainkan dari dapur di lokasi kejadian. Melindungi diri karena selama ini pengejaran yang dilakukan pihak berwajib tidak membuahkan hasil. Masa sampai lebih dari 1 bulan cuma mencari seorang tua saja tidak bisa-bisa. Harusnya polisi fokus dan serius, sebab ya seperti ini, kehadiran Mustafa yang bebas kemanapun sangat membahayakan nyawa Zainab yang posisinya sangat dibenci oleh sang suami. Hingga pada tanggal 17 Oktober tahun 2017, di Pengadilan Negeri Kota Iqdir, hakim dan juri menyatakan bahwa Yusuf bersalah atas tindak kejahatan yakni penyerangan karena melindungi diri yang mengakibatkan nyawa orang lain melayang. Lelaki yang baru lulus kuliah ini pun dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Sementara setelah itu, Burak bisa kembali dengan istrinya dan melupakan segala perbuatannya. Namun, mereka pindah ke Tusluca, tempat orang tua Aileen, karena sang istri jadi malas dan memusuhi Zainab yang dianggap telah berkhianat sama suaminya dulu. Di lain pihak, si ibu tiri akhirnya melahirkan anaknya dan menempati rumah peninggalan Pak Mustafa. Selain itu Aileen juga meminta kepada ibu tirinya untuk kelak tidak memberitahu si anak mengenai bapak aslinya. Ya walaupun agak membingungkan juga ya, karena si Zainab ini kan memang begituan sama dua lelaki yang berbeda. Entah dari benih lelaki yang mana yang akhirnya jadi anak di perutnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?